Seni pernapasan bukan sekadar menarik dan menghembuskan napas. Ia adalah seni kuno, ilmu yang tertanam dalam tubuh manusia, dan dalam sejarahnya, Ibnu Sina, sang bapak kedokteran Islam, telah mencatat keajaiban di balik napas yang teratur. Ia tidak hanya mengobati tubuh, tetapi juga jiwa. Dalam risalah-risalahnya yang mendalam, Ibnu Sina menjelaskan bahwa pernapasan yang tepat dapat memperkuat paru-paru, menyeimbangkan energi tubuh, dan bahkan menjadi kunci panjang umur. Ibnu Sina memandang paru-paru sebagai pintu gerbang kehidupan. Baginya, udara bukan sekadar gas, melainkan ruh yang menyatu dengan jasad. Maka dari itu, menjaga kualitas napas adalah menjaga nyawa. Dalam praktik medisnya, ia menerapkan teknik-teknik pernapasan tertentu untuk menyembuhkan pasien yang menderita gangguan pernapasan, kelelahan kronis, bahkan gangguan emosional. Ia percaya bahwa tubuh memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan diri, dan pernapasan yang tepat menjadi perantaranya. Salah satu teknik pernapasan yang diajarkan Ibnu Sina adalah pernapasan dalam yang dilakukan secara perlahan dan teratur. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan beberapa saat, dan hembuskan perlahan lewat mulut. Gerakan ini bukan hanya menenangkan sistem saraf, tapi juga membuka saluran udara, memperkuat otot-otot pernapasan, dan membersihkan paru-paru dari sisa-sisa kotoran yang tersembunyi. Ibnu Sina menganjurkan agar latihan pernapasan dilakukan pada pagi hari, ketika udara masih murni dan energi tubuh sedang dalam fase penyelarasan. Ini adalah waktu di mana jiwa dan raga menyatu dengan harmoni alam. Ia juga menekankan pentingnya posisi tubuh yang tegak dan relaks, karena postur yang buruk akan menghalangi kapasitas paru-paru untuk bekerja maksimal. Menurutnya, tubuh yang tegak menandakan mental yang siap dan batin yang terbuka. Dalam karyanya, Al-Hanun fi Al-Tib, Ibnu Sina menyarankan agar latihan pernapasan dilakukan secara teratur, dan dikombinasikan dengan pemahaman tentang ritme tubuh. Ketika seseorang mulai memahami irama napasnya sendiri, ia juga mulai memahami jiwanya. Karena itu, latihan pernapasan menjadi bentuk meditasi, sebuah jalan menuju kesehatan jasmani dan ketenangan rohani. Menariknya, Ibnu Sina juga percaya bahwa pernapasan yang teratur bisa memperbaiki emosi. Ketika kita sedang marah, cemas, atau sedih, napas kita menjadi pendek dan cepat. Namun jika kita melatih diri untuk mengatur napas, maka perasaan-perasaan negatif itu bisa dikendalikan. Dengan kata lain, menguasai pernapasan berarti menguasai diri. Selain itu, ia menekankan pentingnya pernapasan hidung, bukan mulut. Bernapas lewat hidung akan menyaring udara, menghangatkan dan melembabkan sebelum masuk ke paru-paru. Ini adalah sistem pertahanan tubuh yang telah disiapkan oleh alam, dan jika digunakan dengan benar, akan melindungi tubuh dari berbagai penyakit pernapasan. Inilah sebabnya, latihan pernapasan yang baik harus dimulai dengan kesadaran penuh tentang bagaimana dan dari mana kita menarik napas. Ibnu Sina juga menyarankan untuk memperhatikan lingkungan sekitar saat melakukan latihan. Tempat yang bersih, tenang, dan penuh udara segar akan meningkatkan efektivitas pernapasan. Ia menyarankan berlatih di taman, di dekat air, atau di tempat-tempat tinggi di mana udara lebih murni. Ia percaya bahwa alam memiliki energi penyembuh yang luar biasa, dan tubuh manusia akan menyerap energi itu saat bernapas dalam-dalam. Lebih dari sekadar latihan fisik, seni pernapasan menurut Ibnu Sina adalah bagian dari filosofi hidup. Ia mengajak manusia untuk hidup dengan kesadaran penuh terhadap setiap helaan dan hembusan napas. Karena dalam tiap napas, ada kehidupan, ada harapan, dan ada kesempatan untuk memulai kembali. Maka, bernapaslah dengan kesadaran, karena itu adalah doa tanpa kata. Ketika kita mengadopsi teknik-teknik ini dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mulai merasakan perubahan perlahan namun mendalam. Kita akan merasa lebih bertenaga, lebih fokus, dan lebih damai. Dan ini bukan hanya teori kuno. Penelitian modern kini membuktikan bahwa latihan pernapasan mampu meningkatkan kapasitas paru-paru, memperkuat sistem imun, dan bahkan memperpanjang usia.
Ibnu Sina sudah menuliskan semua itu lebih dari 1000 tahun lalu. Ia tahu bahwa manusia bukan sekadar daging dan darah, tapi juga napas yang terus berirama. Dalam kedalaman ilmunya, ia menggabungkan pengetahuan medis, filsafat, dan spiritualitas menjadi satu kesatuan yang utuh. Ia mengajarkan kita bahwa kesehatan bukan hanya tentang obat, tetapi juga tentang gaya hidup, ketenangan jiwa, dan keharmonisan dengan alam. Kini, saat dunia bergerak cepat dan stres menjadi bagian dari rutinitas, kita bisa kembali kepada ajaran sederhana ini. Duduk tenang, tarik napas dalam, dan biarkan tubuh merasakan keajaiban dari oksigen yang masuk ke dalam sel-sel kita. Kita tidak perlu alat canggih, tidak perlu biaya mahal. Yang kita butuhkan hanya kesadaran, ketekunan, dan kemauan untuk melatih diri. Seni pernapasan yang diajarkan Ibnu Sina bukan sekadar teknik, melainkan jalan hidup. Ini adalah warisan kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu, dan kini giliran kita untuk menghidupkannya kembali. Dalam dunia yang penuh kebisingan, pernapasan yang sadar adalah bentuk kebijaksanaan yang paling sederhana namun mendalam. Saat kita menarik napas perlahan, kita sedang menarik energi baru. Dan saat kita menghembuskannya, kita melepaskan beban, melepaskan rasa sakit, melepaskan kekhawatiran. Inilah momen kita untuk sembuh, secara fisik maupun emosional. Inilah seni pernapasan yang menyembuhkan, sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Sina. Lembut, dalam, dan penuh makna. Latih napasmu, dan tubuh akan mengikutinya. Latih napasmu, dan pikiran akan tunduk. Latih napasmu, dan jiwamu akan damai. Karena di balik setiap napas yang terjaga, tersembunyi kekuatan penyembuhan yang tak ternilai harganya. Ibnu Sina telah menunjukkan jalannya, kini saatnya kita melangkah. Bernapaslah, dan sembuhkan dirimu. Bernapaslah, dan kenalilah hidup. Bernapaslah, dan temukan kembali jati dirimu. Bernapas bukan hanya mekanisme, melainkan komunikasi antara tubuh dan alam semesta. Setiap kali kita menarik napas dengan penuh kesadaran, kita sedang menyatu dengan lingkungan. Ibnu Sina memahami bahwa paru-paru adalah jembatan antara dunia luar dan dalam. Maka memperbaiki kualitas napas berarti memperbaiki kualitas hidup. Dalam praktiknya, Ibnu Sina menyarankan agar pernapasan tidak dilakukan tergesa-gesa. Ia menganjurkan pengendalian napas sebagai bagian dari rutinitas harian, bahkan saat bekerja atau berpikir. Karena ketika napas tenang, pikiran ikut tenang. Dan dari ketenangan pikiran, muncullah kejernihan dalam mengambil keputusan, kepekaan dalam merasakan, dan ketangguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Latihan pernapasan yang diajarkan Ibnu Sina bisa dilakukan hanya dengan 5 hingga 10 menit setiap pagi. Ia merekomendasikan posisi duduk bersila di tempat yang bersih, mata terpejam, tangan diletakkan di atas lutut, dan fokus hanya pada irama napas. Tarik napas dalam selama 4 hitungan, tahan 2 hitungan, lalu hembuskan perlahan dalam 6 hitungan. Ritme ini melatih paru-paru untuk bekerja secara maksimal, sekaligus menenangkan sistem saraf. Selain memperkuat paru-paru, latihan ini juga melatih otot diafragma, yaitu otot utama dalam proses pernapasan. Diafragma yang kuat akan membantu proses pertukaran oksigen lebih efisien, yang pada gilirannya memberi lebih banyak energi bagi tubuh. Ibnu Sina menekankan pentingnya melibatkan seluruh perut dan dada dalam pernapasan, bukan hanya bagian atas paru-paru. Ini disebut dengan pernapasan penuh, dan hingga kini masih digunakan dalam dunia medis dan yoga modern. Menurut Ibnu Sina, pernapasan juga berkaitan erat dengan detoksifikasi. Setiap kali kita membuang napas, kita sebenarnya juga membuang racun. Oleh karena itu, napas yang pendek dan dangkal membuat tubuh menyimpan lebih banyak zat sisa. Sebaliknya, pernapasan dalam membantu paru-paru membuang karbon dioksida secara optimal dan mempercepat regenerasi sel-sel tubuh. Dalam satu catatannya, Ibnu Sina juga menulis bahwa orang-orang yang mempraktikkan teknik pernapasan ini lebih jarang terserang infeksi saluran pernapasan. Tubuh mereka lebih tahan terhadap cuaca dingin, perubahan musim, dan bahkan tekanan batin.
Ini membuktikan bahwa napas bukan hanya alat bertahan hidup, tetapi juga pelindung alami tubuh dari penyakit. Menariknya, teknik pernapasan juga digunakan oleh Ibnu Sina sebagai bagian dari terapi penyembuhan mental. Ia menangani pasien-pasien yang mengalami tekanan batin atau kehilangan gairah hidup dengan kombinasi antara konsultasi, ketenangan lingkungan, dan pelatihan napas. Dalam ketenangan itulah pasien belajar mendengarkan tubuhnya sendiri dan menyadari bahwa setiap napas adalah harapan baru. Bagi Ibnu Sina, tubuh manusia adalah ciptaan paling sempurna, dan pernapasan adalah mekanisme yang paling sakral. Maka tidak heran jika ia memperlakukan pernapasan dengan penuh hormat, menjadikannya bagian dari penyembuhan dan pencerahan. Kita mungkin hidup di zaman modern, tetapi nilai-nilai ini tetap relevan dan bahkan sangat dibutuhkan. Di tengah polusi udara dan gaya hidup serba cepat, paru-paru kita bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Kita jarang memberi jeda untuk sekadar bernapas dalam-dalam. Padahal, dalam jeda itulah tubuh memperbaiki dirinya. Kita terlalu terburu-buru dalam segalanya, bahkan untuk bernapas pun kita lupa caranya. Kini, saatnya kita kembali ke dasar, kembali ke napas. Coba rasakan udara masuk lewat hidung, mengalir ke paru-paru, lalu keluar dengan lembut lewat mulut. Rasakan tubuhmu menjadi ringan. Rasakan dadamu mengembang, dan dunia seakan berhenti sejenak. Itulah kekuatan napas yang disadari. Ia mengubah ketegangan menjadi ketenangan, kelelahan menjadi kekuatan, dan kegelisahan menjadi keteguhan. Melalui napas, kita bisa mengenali diri. Kita tahu kapan tubuh lelah, kapan jiwa butuh istirahat, kapan hati sedang luka. Semua itu bisa dibaca dari ritme napas. Maka, memperbaiki napas adalah langkah awal untuk mengenal diri dengan lebih dalam. Ibnu Sina memahami ini jauh sebelum ilmu psikologi modern berkembang. Ia telah melihat hubungan antara napas, pikiran, dan tubuh sebagai satu kesatuan yang utuh. Bayangkan jika kita menjadikan pernapasan sebagai ritual harian, sebagaimana kita menyikat gigi atau makan. Sebuah kebiasaan sederhana namun memberi dampak luar biasa. Kita akan lebih sehat, lebih fokus, dan lebih sabar. Kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah lelah, dan lebih peka terhadap sekitar. Seni pernapasan bukanlah milik para yogi atau tabib semata. Ia adalah warisan universal yang bisa dipelajari siapa saja. Tak perlu ruang khusus atau guru mahal. Cukup kesediaan untuk duduk diam dan bernapas dengan sadar. Karena dalam kesederhanaannya, terdapat kedalaman yang luar biasa. Kedalaman yang menghubungkan kita dengan semesta. Ibnu Sina mewariskan ilmu ini bukan untuk disimpan dalam buku, tapi untuk dipraktikkan dalam hidup. Ia menulisnya agar kita bisa mengenal tubuh kita sendiri, agar kita bisa menyembuhkan diri dari dalam. Dan sekarang, saat dunia mencari cara-cara penyembuhan yang alami dan menyeluruh, kita bisa kembali kepada ajaran ini. Bernapas dengan sadar adalah awal dari segala kesembuhan. Kita telah terlalu lama melupakan napas. Terlalu lama membiarkannya terjadi tanpa perhatian. Padahal, dalam setiap tarikan napas ada peluang. Dalam setiap hembusan, ada pelepasan. Mari kita ambil waktu, setiap hari, untuk kembali kepada napas. Karena siapapun yang menguasai napasnya, ia menguasai hidupnya. Dan jika kau merasa lelah, bingung, atau kehilangan arah, duduklah sejenak. Tutup mata, dan bernapaslah seperti yang diajarkan Ibnu Sina. Biarkan tubuhmu mengingat caranya hidup. Biarkan napas menjadi jembatan menuju kedamaian. Karena dalam diamnya, napas sedang berbicara. Dan dalam kesadarannya, ia menyembuhkan. Dalam dunia yang bising ini, keheningan menjadi barang langka. Namun dalam napas, kita menemukan keheningan itu. Ibnu Sina menempatkan pernapasan bukan hanya sebagai fungsi biologis, melainkan sebagai latihan spiritual. Ketika kita mengontrol napas, kita sedang belajar mengontrol diri. Dan dari kontrol diri inilah lahir ketenangan yang sejati. Ia mengajarkan bahwa napas yang baik bukan hanya memperbaiki paru-paru, tapi juga menyeimbangkan unsur panas dan dingin dalam tubuh, yang dalam filsafat kedokterannya dikenal sebagai keseimbangan humoral.
Jika panas tubuh berlebih, latihan pernapasan membantu menurunkannya. Jika dingin terlalu dominan, napas memperhangat dan mengaktifkan metabolisme. Inilah sebabnya latihan pernapasan menjadi bagian penting dari perawatan seluruh tubuh, bukan sekadar paru-paru. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa udara yang bersih dan lingkungan yang tenang sangat berpengaruh pada kualitas napas. Ia menganjurkan agar latihan pernapasan dilakukan di tempat yang memiliki udara segar, jauh dari kebisingan dan kekacauan. Ia percaya bahwa tubuh bisa menyerap kualitas dari lingkungan sekitarnya, sehingga tempat berlatih harus mendukung ketenangan batin. Maka, jika kita hidup di kota yang penuh polusi dan suara-suara tak diinginkan, kita perlu menciptakan ruang kecil di rumah atau bahkan hanya dalam diri, di mana kita bisa bernafas dengan benar. Sebuah sudut tenang, sebuah waktu untuk diri sendiri, untuk menyadari bahwa kita masih hidup, bahwa kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Latihan pernapasan juga bisa menjadi sarana memperkuat iman dan rasa syukur. Setiap kali kita menarik napas, kita bisa mengingat bahwa udara adalah anugerah. Tidak semua orang bisa bernapas dengan bebas. Di rumah sakit, banyak yang harus bergantung pada alat bantu. Maka jika kita masih diberi kesempatan untuk bernapas dengan bebas, mari kita syukuri dengan menjaganya. Teknik yang diajarkan Ibnu Sina sederhana tapi dalam. Ia menyarankan pernapasan bertahap, dimulai dari napas pendek untuk pemula, lalu dilanjutkan ke napas panjang seiring tubuh terbiasa. Ia menganjurkan agar tidak memaksakan napas. Sebaliknya, napas harus mengikuti kenyamanan tubuh. Karena jika tubuh tertekan, manfaatnya justru berkurang. Ketika seseorang sakit paru-paru, Ibnu Sina tak langsung memberi obat. Ia akan memeriksa pola napasnya, ritme tubuhnya, emosinya. Karena ia yakin, banyak penyakit datang dari ketidakseimbangan batin yang terekam dalam napas. Maka pernapasan bukan hanya alat penyembuhan, tapi juga alat diagnosis. Kita bisa tahu keadaan jiwa seseorang hanya dari napasnya. Apakah napasnya cepat dan terputus-putus? Mungkin ia sedang cemas. Apakah napasnya berat dan dalam? Mungkin ia sedang lelah atau marah. Dan apakah napasnya ringan dan mengalir lembut? Mungkin ia sedang damai. Ini adalah bahasa tubuh yang tak pernah bohong. Napas adalah cermin jiwa. Kita hidup di zaman di mana orang mencari penyembuhan dalam pil dan prosedur medis. Tapi kita lupa bahwa tubuh punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ibnu Sina mengingatkan bahwa penyembuhan sejati berasal dari dalam. Dan pernapasan yang benar adalah kunci pembukanya. Bayangkan, hanya dengan duduk dan mengatur napasmu, kamu bisa memperbaiki aliran darahmu, memperkuat paru-parumu, menenangkan hatimu, dan membersihkan pikiranmu. Tanpa biaya mahal, tanpa efek samping. Hanya butuh niat dan konsistensi. Mari kita jadikan latihan pernapasan sebagai bagian dari gaya hidup, bukan hanya saat kita sakit. Mari kita wariskan ini kepada anak-anak kita. Ajarkan mereka sejak dini bahwa kesehatan bukan hanya soal makan dan olahraga, tapi juga soal napas yang sadar. Karena dunia akan terus bergerak cepat, tapi kita selalu bisa memilih untuk melambat, melalui satu hal paling dasar, bernapas. Saat dunia memintamu berlari, napas mengajarkanmu untuk berhenti sejenak. Saat dunia menekankan produktivitas, napas mengajarkan makna istirahat. Dan saat dunia penuh kebisingan, napas membawamu kembali ke keheningan batin. Itulah warisan Ibnu Sina, bukan sekadar buku dan teori, tapi sebuah praktik hidup. Sebuah seni pernapasan yang menyembuhkan, menenangkan, dan menguatkan. Seni yang sederhana namun transformatif. Seni yang bisa kamu mulai sekarang, saat ini juga, dengan satu tarikan napas yang penuh kesadaran. Dan dari satu napas itu, hidupmu perlahan akan berubah. Setiap napas adalah awal yang baru. Dalam ajaran Ibnu Sina, setiap tarikan dan hembusan memiliki makna, bukan hanya fisiologis, tetapi juga filosofis. Ketika kamu menarik napas dalam-dalam, kamu menerima kehidupan. Ketika kamu menghembuskannya, kamu melepas segala beban yang tidak perlu. Dalam siklus sederhana itulah,
tubuh dan jiwa menemukan keseimbangannya. Ibnu Sina tidak hanya bicara tentang teknik, tapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh manusia adalah sistem yang terhubung erat antara pikiran, tubuh, dan roh. Jika pernapasanmu kacau, maka jiwamu pun terganggu. Jika napasmu damai, maka pikiran dan tubuh akan mengikuti ketenangan itu. Maka dari itu, latihan pernapasan menjadi jembatan untuk menyatukan ketiganya. Ia bahkan menyarankan agar latihan pernapasan dilakukan sebelum tidur. Sebab, saat tidur, tubuh masuk ke fase pemulihan. Dan ketika napas telah dilatih untuk tenang, tidur akan menjadi lebih nyenyak, otak lebih rileks, dan proses regenerasi tubuh menjadi lebih optimal. Inilah rahasia kesehatan yang jarang dibicarakan, bahwa tidur yang berkualitas berawal dari napas yang tenang. Dalam kitabnya, Al-Hanun fi Al-Tib, Ibnu Sina menulis bahwa organ yang sehat adalah hasil dari sirkulasi yang lancar. Dan sirkulasi yang lancar sangat dipengaruhi oleh ritme napas yang seimbang. Ia menganalogikan tubuh seperti alat musik. Jika senarnya terlalu kencang, ia akan mudah putus. Jika terlalu kendur, ia tidak akan menghasilkan nada yang indah. Begitu pula tubuh manusia, dan napas adalah tangan yang menyetel keseimbangan itu. Bayangkan jika setiap pagi kita memulai hari bukan dengan membuka ponsel, tetapi dengan 10 menit pernapasan sadar. Menutup mata, menenangkan tubuh, dan menarik napas dalam-dalam. Lalu melepaskannya perlahan, seakan melepaskan segala kegelisahan hari sebelumnya. Itu bukan hanya menyehatkan paru-paru, tapi juga memperkuat mental dan emosi kita. Ibnu Sina percaya bahwa manusia punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kita sering tidak sabar. Kita ingin hasil instan. Padahal, seperti halnya pohon yang tumbuh perlahan, penyembuhan pun butuh waktu. Latihan pernapasan bukan sulap, tapi proses. Dan jika kamu konsisten, hasilnya akan terasa dalam energi tubuhmu, kejernihan pikiranmu, bahkan dalam ketahananmu terhadap stres. Ia juga mengingatkan tentang postur tubuh saat bernapas. Duduklah tegak, tapi tidak kaku. Bahu rileks, dagu sedikit diturunkan, dan mulut tertutup. Bernapaslah melalui hidung, karena udara yang masuk melalui hidung akan disaring dan dilembabkan, menjaga paru-parumu dari partikel berbahaya. Pernapasan hidung juga lebih dalam dan efisien dibandingkan pernapasan mulut. Ketika kamu menguasai teknik ini, kamu akan mulai merasakan perubahan. Detak jantungmu menjadi lebih stabil. Suaramu menjadi lebih tenang. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, kamu akan menjadi pendengar yang lebih sabar dan pembicara yang lebih berwibawa. Karena semua itu berasal dari napas yang terkendali. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya jeda dalam pernapasan. Setelah menarik napas dalam-dalam, tahan sejenak. Rasakan tubuhmu. Rasakan udara memenuhi paru-parumu. Lalu hembuskan perlahan. Dan di akhir hembusan, berhentilah sejenak sebelum menarik napas lagi. Jeda ini bukan hanya fisiologis, tapi juga psikologis. Ia memberi ruang untuk kesadaran. Memberi waktu bagi tubuh untuk menyerap manfaat dari oksigen yang telah masuk. Jeda itu, dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi simbol. Saat marah, berhenti. Saat sedih, tarik napas. Saat bingung, hembuskan perlahan. Dalam dunia yang menuntut kita untuk selalu bereaksi cepat, jeda adalah bentuk kebijaksanaan. Inilah kekuatan tersembunyi dari pernapasan. Ia bukan hanya soal paru-paru. Ia adalah meditasi dalam gerakan. Ia adalah doa tanpa kata. Ia adalah penghubung antara tubuh yang fana dan jiwa yang abadi. Dan Ibnu Sina sudah melihat itu sejak 1000 tahun yang lalu, jauh sebelum dunia modern memahaminya. Jika kamu merasa hidup terlalu berat, mungkin kamu hanya butuh berhenti sejenak dan bernapas. Karena dalam napas, kamu akan menemukan jalan pulang, kembali ke dirimu sendiri, kembali ke tenang, kembali ke keseimbangan. Jangan remehkan satu tarikan napas. Karena bisa jadi, dari situlah awal kesembuhanmu bermula. Dan ketika kamu mulai menyadari kekuatan itu, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi buru-buru mengejar waktu,
karena kamu tahu bahwa setiap momen bisa diperlambat melalui satu napas. Kamu tidak lagi mudah terseret emosi, karena napasmu menjadi jangkar yang menahanmu tetap tenang di tengah badai. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh memiliki irama, dan napas adalah konduktor dari orkestra kehidupan. Jika napasmu mengalun lembut, seluruh tubuh akan menari dalam harmoni. Jantung berdetak dalam ketenangan. Pikiran menjadi jernih. Otot-otot tak lagi tegang. Dan itulah kondisi terbaik untuk menyembuhkan, untuk berpikir, dan untuk mencipta. Bahkan dalam konteks ibadah, Ibnu Sina melihat napas sebagai bagian penting dari kehusyukan. Sebab dalam setiap doa, zikir, atau tafakur, ada ritme pernapasan yang membimbing batin menuju ketenangan. Inilah sebabnya kenapa meditasi dan ibadah selalu berkaitan dengan pengaturan napas. Karena lewat napas, jiwa kita lebih mudah terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Dalam praktik penyembuhannya, Ibnu Sina juga memadukan latihan pernapasan dengan penggunaan aromaterapi. Ia percaya bahwa udara yang kita hirup bisa mengandung manfaat lebih besar jika dicampur dengan wewangian alami seperti minyak mawar, kayu cendana, atau resin kemenyan. Udara harum bukan hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga memperbaiki suasana hati dan menenangkan saraf. Hal ini kembali menunjukkan betapa holistik pendekatannya. Ia tidak memisahkan tubuh dari perasaan, tidak memisahkan jiwa dari lingkungan. Ia melihat manusia sebagai satu kesatuan yang saling terhubung dengan alam, dan napas adalah benang halus yang menghubungkan semuanya. Kini, di zaman modern, ilmu kedokteran barat mulai mengakui manfaat teknik pernapasan untuk berbagai kondisi, dari gangguan cemas, insomnia, hingga tekanan darah tinggi. Tapi Ibnu Sina sudah mengatakan itu sejak ratusan tahun lalu, bahwa napas bisa menyembuhkan, bahwa tubuh bisa memulihkan dirinya sendiri dengan bimbingan yang lembut dan penuh kesadaran. Bahkan ia memperingatkan bahwa napas yang dangkal dan terburu-buru bisa menjadi akar dari berbagai penyakit. Karena ketika tubuh kekurangan oksigen, semua sistem akan terganggu. Pencernaan melemah, imun menurun, dan pikiran menjadi kacau. Oleh karena itu, salah satu bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri yang paling sederhana adalah dengan bernapas dengan benar. Dan ketika kamu melatih napasmu setiap hari, sedikit demi sedikit kamu akan merasakan manfaatnya. Kamu tidak mudah lelah. Kamu lebih fokus dalam bekerja. Kamu tidur lebih nyenyak di malam hari. Kamu juga lebih tenang dalam menghadapi konflik. Semua itu bukan sihir. Itu adalah efek alami dari sistem tubuh yang bekerja sebagaimana mestinya. Tidak perlu tempat mewah atau waktu khusus untuk memulai. Kamu bisa memulainya sekarang juga. Duduk tegak. Pejamkan mata. Tarik napas perlahan, sedalam mungkin. Tahan sejenak. Rasakan detik itu. Lalu lepaskan napasmu, perlahan-lahan. Rasakan tubuhmu mulai rileks. Rasakan pikiranmu menjadi lebih jernih. Lakukan ini beberapa menit saja setiap hari, dan kamu akan melihat perubahan yang tak kamu duga. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesehatan sejati adalah keseimbangan. Dan keseimbangan itu dimulai dari hal yang paling sederhana, dari satu napas yang disadari. Bukan teknologi canggih, bukan obat yang mahal, tapi sesuatu yang sudah kamu miliki sejak lahir. Kemampuan untuk bernapas dengan sadar. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah, tertekan, atau bahkan kehilangan arah, ingatlah satu hal. Kamu masih bisa bernapas. Dan selama kamu masih bisa bernapas, kamu masih punya harapan untuk sembuh, untuk tumbuh, dan untuk hidup lebih baik. Setiap tarikan napas adalah janji bahwa tubuhmu belum menyerah. Ia masih berjuang, ia masih bertahan. Dan dalam kesunyian itulah, kamu akan mendengar pesan dari dalam dirimu sendiri, bahwa kekuatan terbesar tidak selalu datang dari luar, tapi justru dari dalam dada, dari irama pernapasan yang kamu abaikan selama ini. Ibnu Sina menyadari, manusia cenderung mengejar kesembuhan di luar dirinya. Mereka mencari obat, terapi, bahkan keajaiban. Tapi ia mengingatkan bahwa penyembuhan bukan hanya tentang apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh, tetapi juga tentang bagaimana kamu mengizinkan tubuhmu bernapas, menerima, dan melepaskan.
Itulah mengapa latihan pernapasan menjadi penting dalam pemulihan dari penyakit-penyakit berat. Bukan hanya untuk menguatkan paru-paru, tetapi juga untuk mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, sistem yang bertanggung jawab atas ketenangan, regenerasi, dan pemulihan tubuh. Dengan kata lain, ketika kamu bernapas dengan tenang, kamu sedang mengaktifkan tombol penyembuhan alami dalam tubuhmu. Di masa kini, berbagai metode modern seperti box breathing, 478 breathing, atau pranayama dari India, sebenarnya adalah variasi dari prinsip-prinsip yang sudah dikenalkan oleh Ibnu Sina berabad-abad lalu. Ia menganjurkan ritme, kesadaran, dan keheningan. Ia memahami bahwa tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, jika diberi ruang untuk bernapas. Dan yang luar biasa adalah, latihan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tak peduli usia, latar belakang, atau kondisi fisik. Bahkan bagi mereka yang sedang sakit, teknik pernapasan dapat membantu mengurangi kecemasan, mengatur emosi, dan memberi ketenangan yang sangat dibutuhkan dalam proses penyembuhan. Bayangkan seorang pasien yang sedang menghadapi rasa sakit luar biasa. Dengan bimbingan napas, ia tidak hanya mengalihkan perhatian dari rasa sakit, tapi juga memberi tubuhnya kekuatan untuk tetap stabil. Detak jantungnya turun, otot-ototnya rileks, sistem kekebalannya lebih aktif, dan tubuh mulai bekerja untuk memperbaiki dirinya sendiri, sedikit demi sedikit. Inilah seni pernapasan menurut Ibnu Sina. Sebuah seni yang tidak hanya berfungsi sebagai terapi fisik, tetapi juga sebagai jalan spiritual. Karena dalam kesadaran bernapas, kamu belajar untuk hadir. Untuk hidup dalam momen ini, bukan masa lalu yang menyakitkan, bukan masa depan yang menakutkan, tapi di sini dan sekarang. Dan dari sinilah kamu bisa mulai membangun hidup yang lebih sehat. Bukan dengan mengandalkan kemewahan atau teknologi, tapi dengan menyatu kembali dengan dirimu sendiri. Dengan mendengar irama alami tubuhmu. Dengan menghormati napasmu. Ketika kamu menjadikan pernapasan sebagai bagian dari gaya hidupmu, kamu akan mulai mengenali pola-pola emosimu. Kamu akan tahu kapan tubuhmu lelah, kapan pikiranmu tegang, dan kapan jiwamu butuh istirahat. Kamu akan lebih peka, lebih sadar, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Itu sebabnya Ibnu Sina bukan hanya dianggap dokter, tapi juga filsuf. Karena ia tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga membimbing jiwa. Ia mengajak manusia untuk menyelami dirinya, untuk mengenal irama kehidupan yang tersembunyi dalam tarikan dan hembusan napas. Dan kamu bisa mulai hari ini. Mulailah dengan meluangkan waktu. Mungkin 5 menit setelah bangun tidur, atau sebelum tidur malam. Duduk dengan tenang. Tarik napas perlahan, rasakan udara masuk. Tahan sejenak, lalu hembuskan dengan penuh kesadaran. Lakukan ini setiap hari, dan saksikan bagaimana tubuhmu mulai berubah. Pikiranmu mulai lebih jernih, dan jiwamu mulai lebih damai. Bukan karena dunia menjadi lebih tenang, tapi karena kamu telah menemukan ketenangan di dalam dirimu. Karena kamu telah menguasai napasmu. Dan karena seperti yang diajarkan Ibnu Sina, napas adalah pintu menuju penyembuhan sejati. Dan ketika kamu telah menjadikan napas sebagai sahabat, bukan lagi sekadar proses otomatis, maka kamu akan memahami mengapa Ibnu Sina begitu menekankan pentingnya kesadaran dalam bernapas. Ia melihat napas bukan hanya sebagai media pertukaran oksigen dan karbon dioksida, tetapi sebagai jembatan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Setiap tarikan napas menjadi seperti doa yang tidak diucapkan. Diam, namun bermakna. Hembusan napas menjadi bentuk pelepasan. Bukan hanya dari udara kotor, tetapi juga dari beban emosional yang kita simpan dalam diam. Ketika kita menarik napas dalam, kita bukan hanya mengisi paru-paru, tapi juga memberi ruang pada harapan, pada ketenangan, pada hidup yang lebih utuh. Bayangkan jika setiap pagi, sebelum kamu memulai aktivitas, kamu mengisi tubuhmu dengan napas yang sadar. Kamu tidak hanya memberi energi pada fisikmu, tapi juga pada mental dan spiritualmu. Kamu menjadi lebih tenang menghadapi tantangan, lebih sabar dalam menjalani proses, lebih kuat menghadapi tekanan.
Semua dimulai dari satu hal sederhana, bernapas. Dan itulah keindahan dari ajaran Ibnu Sina. Ia tidak menunggu sampai seseorang jatuh sakit untuk diajak mengenal tubuhnya. Ia justru mengajak kita menjaga kesehatan sejak awal, dengan pola hidup yang seimbang, pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan napas yang selaras. Ia menyadari bahwa pernapasan adalah pondasi dari banyak hal. Kesehatan, fokus, bahkan hubungan sosial. Seseorang yang mampu bernapas dengan tenang akan cenderung lebih bijak dalam berbicara, lebih mampu mendengarkan, lebih peka terhadap sekitar. Karena ia tidak tergesa, ia hadir, ia sadar. Di zaman sekarang yang serba cepat, teknik pernapasan menjadi bentuk perlawanan terhadap stres. Saat dunia menuntut kita untuk bergerak tanpa henti, napas menjadi pelabuhan untuk kembali. Saat pikiran dipenuhi kekhawatiran, napas menjadi alat untuk menetralisir. Ketika hati terasa berat, napas adalah cara untuk melepas perlahan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesehatan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Dari hubungan harmonis antara tubuh dan jiwa. Dan jalan untuk membangun hubungan itu adalah dengan mengenali napas. Menjaganya, melatihnya, menggunakannya sebagai kunci untuk menyembuhkan. Jika kamu pernah merasa sulit tidur, cobalah bernapas perlahan sebelum tidur. Jika kamu merasa cemas sebelum presentasi, tarik napas panjang dan buang perlahan. Jika kamu marah, sebelum berkata-kata, tarik napas dulu. Karena seringkali, satu napas bisa menyelamatkanmu dari keputusan yang salah. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah warisan dari seorang ilmuwan dan tabib besar dunia. Seorang pemikir yang ratusan tahun lalu sudah memahami apa yang kini baru kita sadari. Bahwa kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal kesadaran. Jadi, saat kamu merasa ingin mulai hidup lebih sehat, jangan terburu-buru mencari suplemen atau alat canggih. Mulailah dengan hal paling sederhana, sadari napasmu. Jaga iramanya, latih kedalamannya, dan biarkan tubuhmu menyatu kembali dengan kebijaksanaan alaminya. Karena seperti kata Ibnu Sina, tubuh adalah alat yang hebat, yang tahu bagaimana menyembuhkan dirinya sendiri, jika kamu memberinya kesempatan. Dan kesempatan itu bisa dimulai dari satu tarikan napas. Dan ketika kamu terus-menerus memberi tubuhmu kesempatan itu, hari demi hari, perlahan kamu akan menyaksikan perubahan. Bukan perubahan yang mencolok seperti sihir, tapi perubahan yang halus, mendalam, dan nyata. Kamu akan merasa lebih bertenaga, lebih fokus, dan yang terpenting, kamu akan merasa lebih hidup. Inilah yang dimaksud Ibnu Sina ketika ia mengatakan bahwa kesehatan adalah keharmonisan. Bukan sekadar tidak adanya penyakit, tetapi hadirnya keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan ruhani. Dan dalam seni pernapasan, kamu sedang memupuk harmoni itu. Kamu sedang menyusun ulang irama alamiah tubuhmu agar kembali selaras dengan semesta. Cobalah perhatikan anak-anak kecil saat mereka tidur. Napas mereka dalam, lambat, dan tenang. Mereka belum dipenuhi kekhawatiran, tekanan, atau trauma. Itulah napas alami manusia saat ia benar-benar damai. Itulah kondisi yang ingin kita capai kembali melalui latihan pernapasan. Sebuah kondisi di mana tubuh percaya bahwa ia aman, bahwa ia tidak sedang melawan, melainkan sedang tumbuh. Ibnu Sina tidak pernah memisahkan sains dan spiritualitas. Dalam setiap pemikirannya, ada keseimbangan antara rasionalitas dan kepekaan batin. Dan pernapasan berada tepat di tengah-tengah keduanya. Ia bisa dijelaskan secara ilmiah, bagaimana oksigenasi memperkuat sistem tubuh, bagaimana karbon dioksida yang terkontrol meningkatkan kapasitas paru, tapi ia juga bisa dirasakan secara spiritual. Dalam napas, ada ketenangan, ada kesadaran, ada penyembuhan. Dan menariknya, kamu tidak perlu tempat khusus, alat mahal, atau pelatihan rumit untuk mempraktikkannya. Cukup duduk, diam, tarik napas, rasakan, lepaskan, ulangi. Itu saja, semudah itu. Dan dari kebiasaan kecil itu, kamu bisa membangun kesehatan yang kokoh.
Kesehatan yang bertahan bukan hanya sehari, tapi seumur hidup. Kamu juga akan mulai merasakan bahwa emosi lebih mudah dikendalikan. Karena saat napasmu tenang, maka pikiranmu pun ikut tenang. Dan dari pikiran yang tenang, lahirlah keputusan yang bijak. Kamu tidak mudah terpancing, tidak mudah merasa panik. Dan bahkan ketika dunia terasa berat, kamu tahu ada satu tempat yang selalu bisa kamu andalkan, napasmu sendiri. Banyak orang mencari jalan keluar dari rasa cemas, stres, dan lelah dengan cara-cara instan. Tapi Ibnu Sina mengajarkan kita untuk kembali ke akar, ke hal paling dasar. Karena ia tahu, kekuatan sejati tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Dari kesabaran, dari latihan, dari komitmen untuk menjaga tubuh sebagai amanah. Seni pernapasan bukan hanya teknik. Ia adalah gaya hidup. Sebuah cara untuk menghormati tubuh, untuk mengenali sinyal-sinyalnya, dan untuk menjadi manusia yang utuh, secara fisik, emosional, dan spiritual. Dan jika kamu menerapkannya secara konsisten, kamu tidak hanya akan merasakan manfaatnya sendiri. Orang-orang di sekitarmu pun akan merasakannya. Karena ketenangan itu menular. Ketika kamu tenang, kamu membawa ketenangan. Ketika kamu sehat, kamu memberi inspirasi untuk sehat. Ketika kamu sadar akan napas, kamu mengingatkan orang lain untuk juga kembali kepada dirinya. Inilah warisan sejati dari Ibnu Sina. Bukan hanya buku-buku medis yang tebal, tetapi juga kesadaran akan pentingnya hidup yang selaras. Kesadaran bahwa kesehatan bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan kehadiran. Dan semua itu bisa dimulai sekarang. Dengan kamu menutup mata, menarik napas pelan-pelan, dan memberi waktu pada tubuhmu untuk merasa, "Aku di sini. Aku hidup. Aku siap untuk sembuh." Ketika kamu mulai menjadikan pernapasan sebagai bagian dari keseharian, kamu sebenarnya sedang melatih dirimu untuk hidup lebih sadar. Tidak lagi hidup terburu-buru, tidak lagi hanya mengejar, tapi benar-benar hadir dalam setiap momen. Pernapasan yang disadari bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menenangkan jiwa. Bayangkan dirimu berada di tengah kesibukan kota, di antara kebisingan dan hiruk-pikuk. Tapi kamu duduk sejenak, menarik napas perlahan, menahannya sebentar, lalu menghembuskannya dengan penuh kesadaran. Seketika, kamu menciptakan ruang di dalam dirimu sendiri. Ruang yang damai, ruang yang tak bisa disentuh oleh kebisingan luar. Disitulah letak keistimewaan ajaran Ibnu Sina. Ia tidak hanya merawat tubuh yang sakit, tapi juga mengajarkan bagaimana menjaga kesehatan sebelum penyakit datang. Latihan pernapasan menurutnya adalah bentuk pencegahan yang paling alami dan paling mudah diakses. Dan hari ini, sains modern pun mengonfirmasi apa yang sudah ia ajarkan sejak berabad-abad lalu. Penelitian membuktikan bahwa pernapasan dalam dan perlahan dapat menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, mengurangi hormon stres, hingga meningkatkan fungsi sistem imun. Ini bukan lagi sekadar teori kuno, ini adalah ilmu yang teruji dan relevan untuk zaman sekarang. Lebih dari itu, teknik pernapasan juga membantu memperbaiki kualitas tidur. Kamu yang sering mengalami insomnia atau tidur tidak nyenyak, bisa mulai dengan latihan pernapasan sebelum tidur. Baringkan tubuh, pejamkan mata, tarik napas dalam lewat hidung, tahan sebentar, lalu lepaskan perlahan lewat mulut. Ulangi 10 kali, dan biarkan tubuhmu memasuki mode istirahat alami. Begitu juga saat kamu merasa kehilangan arah, merasa hampa, atau merasa tidak bersemangat. Kadang kita hanya butuh berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan meresapi keberadaan kita. Dalam diam, kamu akan menyadari bahwa hidup ini selalu memberi kesempatan baru setiap kali kita menarik napas. Itu adalah bukti bahwa kamu masih diberi waktu, masih diberi harapan. Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter, tapi seorang filsuf. Dan dalam pandangannya, kesehatan bukan hanya perkara fisik, tapi juga soal nilai hidup. Maka ketika kita melatih pernapasan, kita sebenarnya sedang melatih nilai-nilai luhur, kesabaran, kesadaran, kehadiran, dan kasih sayang kepada diri sendiri.
Karena bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain jika kita sendiri tidak mampu hadir untuk diri kita? Bagaimana kita bisa memberi semangat jika kita sendiri kehabisan napas? Maka, jadikan latihan ini sebagai bentuk cinta. Bukan hanya untuk tubuhmu, tapi juga untuk hidupmu. Dan ingatlah, setiap tarikan napas adalah awal baru. Setiap hembusan adalah pelepasan beban. Tidak ada yang terlalu kecil untuk memulai perubahan. Bahkan jika hari ini kamu hanya bisa meluangkan 5 menit untuk bernapas dengan sadar, itu sudah cukup. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kamu tidak perlu menjadi ahli. Tidak perlu tahu semua teori. Cukup duduk tenang, rasakan udara masuk, rasakan udara keluar. Lakukan dengan lembut, dengan sabar. Karena dalam kesederhanaan itulah, tersembunyi kekuatan besar yang menyembuhkan. Dan seperti yang diajarkan Ibnu Sina, tubuh memiliki kebijaksanaan alami. Ia tahu kapan harus pulih, asal kita memberinya ruang. Jadi beri ruang itu. Beri waktu itu. Mulailah hari ini. Tarik napasmu perlahan, dan biarkan tubuh serta jiwamu belajar untuk hidup lebih sadar. Karena dalam setiap napas, tersembunyi seni menyembuhkan yang sudah diajarkan sejak berabad-abad lalu. Dan kini, saatnya kamu merasakannya sendiri. Ketika kamu menjadikan pernapasan sebagai sahabat setia dalam kehidupan sehari-hari, kamu sedang membuka pintu menuju kualitas hidup yang lebih dalam. Pernapasan tidak lagi sekadar fungsi biologis, tapi menjadi jembatan yang menghubungkan pikiran, tubuh, dan jiwa. Dan dalam pandangan Ibnu Sina, jembatan inilah yang menentukan kekokohan bangunan kehidupan seseorang. Dalam banyak pengamatannya, Ibnu Sina menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks, terdiri dari jasmani dan ruhani. Maka tidak cukup hanya merawat yang terlihat. Bagian yang tak kasat mata, seperti pikiran dan emosi, juga harus dipelihara. Dan pernapasan, sekali lagi, menjadi alat terbaik untuk menyeimbangkannya. Pernapasan yang lambat dan teratur dapat mengatur sistem saraf otonom, bagian dari tubuh yang bertugas mengendalikan fungsi tak sadar seperti detak jantung dan pencernaan. Ketika napasmu tenang, sistem parasimpatis aktif. Tubuh memasuki kondisi rest and digest, sebuah keadaan damai yang ideal untuk proses penyembuhan alami. Di sisi lain, ketika kamu stres, cemas, atau marah, napasmu menjadi pendek dan cepat. Ini menandakan sistem simpatik sedang mendominasi kondisi fight or flight. Jika ini terjadi terus-menerus, tubuh akan kelelahan, imunitas menurun, dan berbagai penyakit muncul. Maka dengan melatih napas, kamu belajar mengembalikan kendali. Kamu mengajarkan tubuh untuk tidak bereaksi, tapi merespons dengan kesadaran. Latihan pernapasan pun bisa menjadi bentuk ibadah yang dalam. Dalam keheningan, saat napas masuk dan keluar dengan perlahan, kamu bisa menghadirkan rasa syukur yang mendalam. Bersyukur atas detik-detik hidup yang masih bisa kamu nikmati. Bersyukur atas tubuh yang masih mampu berfungsi. Dan di sanalah, kesehatan dan spiritualitas bertemu dalam satu tarikan napas. Seni pernapasan juga bisa menjadi alat refleksi. Saat kamu menarik napas, kamu mengingat kembali niat dan arah hidupmu. Saat kamu menghembuskan napas, kamu melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat, rasa marah, kecewa, takut, atau penyesalan. Napas menjadi ritual pembersihan batin yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Ibnu Sina memahami bahwa kekuatan bukanlah sesuatu yang ditunjukkan dengan otot atau suara keras. Kekuatan sejati ada dalam kemampuan seseorang untuk tetap tenang di tengah badai. Dan dari mana ketenangan itu datang? Dari napas. Dari keberanian untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas dan tenang. Dalam kitab-kitabnya, Ibnu Sina menyarankan bahwa setiap orang perlu meluangkan waktu untuk melatih tubuh secara berkala, bukan hanya melalui gerakan fisik, tapi juga dengan mengatur ritme napas. Latihan ini akan memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot-otot pernapasan, dan membantu paru-paru bekerja lebih efisien. Jika kamu adalah seseorang yang setiap hari bekerja keras,
sibuk mengejar target, atau bahkan sedang menghadapi kesulitan, maka inilah saatnya untuk mulai mengembalikan keseimbangan itu. Jangan tunggu tubuhmu berteriak dalam bentuk penyakit. Mulailah dari sekarang, dari napas pertama yang kamu sadari. Latihan yang sederhana, seperti menghirup selama 4 hitungan, menahan napas selama 7 hitungan, dan menghembuskan napas selama 8 hitungan, bisa kamu jadikan kebiasaan pagi dan malam. Ini disebut teknik 4-7-8, dan sudah digunakan dalam dunia medis modern untuk membantu tidur dan menenangkan sistem saraf. Tapi jauh sebelum teknik-teknik ini dipopulerkan, Ibnu Sina sudah menyadari nilai dari latihan napas. Ia menyarankan bahwa dalam setiap terapi, tidak boleh melupakan unsur latihan pernapasan. Karena tidak ada obat yang akan efektif jika tubuh dan pikiran masih dalam kondisi tergesa-gesa dan gelisah. Bayangkan jika setiap hari kamu memberikan tubuhmu waktu untuk bernapas dengan tenang. Tidak butuh waktu lama. Cukup 5-10 menit di pagi hari, sebelum memulai aktivitas. Dan di malam hari, sebelum tidur. Waktu-waktu ini bisa menjadi momen penyembuhan, pemulihan, dan penguatan. Dengan begitu, kamu bukan hanya menjaga kesehatan paru-parumu, tetapi juga menjaga kualitas hidupmu. Kamu sedang membentuk hubungan yang lebih harmonis dengan tubuhmu sendiri, seperti yang diajarkan oleh Ibnu Sina, sang maestro kedokteran dan filsafat dari Timur. Dan siapa tahu, dari kebiasaan kecil ini, akan tumbuh kekuatan besar dalam dirimu. Kekuatan untuk menghadapi hari dengan lebih tenang. Kekuatan untuk menatap hidup dengan lebih bijaksana. Kekuatan untuk menyembuhkan dari dalam. Pernapasan yang kamu lakukan dengan penuh kesadaran dapat menjadi langkah pertama menuju transformasi yang luar biasa. Ketika tubuh dan pikiranmu bersatu dalam keseimbangan, kamu tidak hanya merasakan kesehatan secara fisik, tetapi juga merasakan kedamaian batin yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Disitulah letak keajaiban yang diajarkan oleh Ibnu Sina, bahwa tubuh yang sehat akan membawa jiwa yang tenang, dan jiwa yang tenang akan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Saat kamu melatih pernapasan dengan teknik yang sederhana, seperti mengalirkan udara perlahan melalui hidung, atau mengatur irama napas sesuai dengan pola yang telah terbukti menenangkan, kamu sedang memperpanjang usia tubuh dan meningkatkan kualitas hidup. Ini bukan hanya soal menambah oksigen ke paru-paru, tetapi lebih jauh lagi tentang menciptakan ruang dalam diri untuk ketenangan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa penyembuhan sejati berasal dari pengenalan terhadap tubuh dan bagaimana cara merawatnya. Dalam praktik pernapasan, kita belajar untuk mendengarkan tubuh, untuk menghargai setiap gerakan kecil yang terjadi di dalamnya. Kita belajar untuk tidak terburu-buru, untuk memberi waktu pada diri sendiri agar dapat mengisi kembali energi yang terkuras. Mungkin kamu merasa seakan tidak ada waktu untuk berhenti sejenak di tengah kesibukan hidupmu. Namun percayalah, 5 menit untuk mengatur napas setiap hari lebih berharga daripada sekian jam yang kamu habiskan dalam kecemasan atau kekhawatiran. Karena dengan setiap napas yang penuh kesadaran, kamu memberi dirimu waktu untuk pulih, untuk menyusun kembali kekuatanmu, untuk mengingatkan diri bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh rasa syukur. Teknik pernapasan yang diperkenalkan oleh Ibnu Sina bukan hanya untuk mencegah penyakit atau untuk pemulihan fisik saja, tetapi juga sebagai alat untuk memperdalam kesadaran spiritual. Ketika kamu menarik napas, kamu memberi ruang untuk Tuhan, untuk semesta, untuk segala kebaikan yang bisa mengalir ke dalam hidupmu. Dalam keheningan setiap hembusan napas, ada kemungkinan untuk merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dan memahami betapa kecilnya kita di hadapan kebesarannya. Dan inilah sebabnya mengapa pernapasan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Karena ia adalah proses alami yang menghubungkan kita dengan kehidupan itu sendiri. Napas mengingatkan kita untuk tetap hadir, untuk terus hidup dalam momen ini, dan untuk merasakan setiap detik sebagai bagian dari perjalanan panjang yang lebih besar. Ketika kita melatih napas, kita mengajarkan diri kita untuk berhenti sejenak dari dunia luar yang penuh hiruk-pikuk. Kita memberi kesempatan pada diri kita untuk melangkah masuk ke dalam dunia batin yang lebih dalam, dunia yang tidak terpengaruh oleh kekacauan dan gangguan. Dalam dunia ini,
kita menemukan kedamaian yang sejati, yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dicapai dengan kesuksesan materi, dan tidak bisa dipaksa dengan cara apapun. Dan semua itu dimulai dengan satu tindakan sederhana, pernapasan yang penuh kesadaran. Tidak perlu alat canggih, tidak perlu ruang khusus, hanya diri sendiri dan napas yang menjadi alat penyembuhan. Dalam kesederhanaannya, pernapasan membawa kita kembali ke esensi kehidupan yang sebenarnya. Sekarang, bayangkan hidupmu dalam beberapa minggu ke depan setelah kamu mulai melatih pernapasan secara teratur. Pagi yang lebih tenang, malam yang lebih damai, serta tubuh dan pikiran yang lebih sehat. Pernapasan yang kamu praktikkan akan mulai memperkuat daya tahan tubuh, mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan memberi energi baru yang kamu butuhkan untuk menjalani hari-hari yang penuh tantangan. Dan lebih dari itu, kamu akan mulai merasa lebih terhubung dengan dirimu sendiri. Kamu akan mengenali tubuhmu lebih baik, mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, dan merespons dengan lebih bijaksana. Setiap tarikan napas menjadi sebuah kesempatan untuk merayakan hidup, untuk merasa hidup, untuk menyadari bahwa setiap detik yang kita jalani adalah hadiah yang sangat berharga. Dengan memulai latihan sederhana ini, kamu tidak hanya memulihkan tubuh dan jiwa, tetapi juga memulihkan hubunganmu dengan dunia sekitar. Kamu akan menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu, karena mereka akan merasakan ketenangan yang kamu bawa. Ketika kamu lebih tenang, kamu membawa energi positif, dan energi itu menular ke orang lain. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa kesehatan bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi tentang menciptakan harmoni di dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Ia mengajarkan kita bahwa pernapasan adalah seni yang membawa kita kembali pada inti kehidupan kita. Ketika kamu meluangkan waktu untuk bernapas dengan penuh kesadaran, kamu sedang memilih untuk hidup lebih sehat, lebih bijak, dan lebih damai. Dan akhirnya, ingatlah bahwa setiap hembusan napas adalah pengingat bagi kita bahwa kita masih diberi kesempatan untuk merasakan dunia ini, untuk berbuat baik, dan untuk belajar. Dalam setiap tarikan dan hembusan napas, kita diberi peluang baru untuk memulai kembali, untuk memperbaiki diri, dan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup, kita sering lupa untuk memberi perhatian pada hal-hal yang paling mendasar, yang sejatinya memiliki kekuatan luar biasa untuk mendukung kita. Salah satunya adalah napas. Sesederhana dan sekecil apapun peranannya, pernapasan adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk setiap manusia, dan sayangnya seringkali kita abaikan. Padahal, pernapasan adalah sumber kehidupan yang mengalir dalam diri kita tanpa henti, memberikan energi dan vitalitas sepanjang waktu. Melalui latihan yang diajarkan oleh Ibnu Sina, kita diajak untuk kembali mengingat betapa berharganya napas ini. Setiap napas adalah langkah kecil menuju kesembuhan dan pencerahan. Setiap hembusan udara adalah momen untuk menyegarkan tubuh, meremajakan pikiran, dan menenangkan jiwa. Pernapasan tidak hanya menjadi bagian dari fungsi tubuh yang tak terlihat, tetapi menjadi jembatan bagi kita untuk mencapai keseimbangan dalam hidup. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa kesehatan fisik dan mental tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling bergantung satu sama lain. Ketika kita melatih tubuh melalui pernapasan yang benar, kita tidak hanya memperbaiki fisik kita, tetapi juga memberi ruang bagi pikiran dan emosi kita untuk berkembang dalam harmoni. Kita memberi kesempatan bagi diri kita untuk mengelola stres dengan cara yang lebih bijaksana, untuk mengatur reaksi kita terhadap dunia luar, dan untuk tetap tenang meski segala sesuatu di sekitar kita bergerak cepat. Di zaman sekarang, ketika semua orang merasa begitu terikat dengan teknologi dan rutinitas yang padat, sangat mudah untuk merasa tertekan dan terburu-buru. Namun, melalui teknik pernapasan yang diajarkan Ibnu Sina, kita diajak untuk berhenti sejenak, untuk menarik napas dalam-dalam, dan memberi diri kita izin untuk merasa hidup dengan lebih penuh. Ini adalah cara untuk mengingatkan diri kita bahwa hidup bukanlah tentang berlari menuju tujuan yang tak pernah selesai, tetapi tentang menikmati setiap langkah dan menghargai setiap momen. Ketika kamu mengatur pernapasan dengan penuh kesadaran, kamu bukan hanya melatih tubuh, tetapi juga memberi perhatian pada diri sendiri. Ini adalah bentuk cinta kasih terhadap diri,
pengingat bahwa kamu berhak merasa tenang, berhak merasakan kebahagiaan, dan berhak untuk hidup dalam keadaan yang sehat. Pernapasan menjadi alat penyembuhan, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa yang sering terlupakan. Setiap kali kamu merasa cemas, tegang, atau terperangkap dalam kekhawatiran, ingatlah untuk kembali ke napasmu. Rasakan bagaimana udara yang masuk mengisi paru-paru, memberi kehidupan pada setiap sel tubuhmu. Rasakan bagaimana hembusan napas yang keluar melepaskan ketegangan, melepaskan energi negatif yang mungkin telah menumpuk. Dalam setiap hembusan napas, ada peluang untuk mulai lagi, untuk melepaskan dan menerima, untuk bernafas dengan penuh kesadaran. Bahkan, meski di tengah kesibukan, kamu bisa meluangkan beberapa menit untuk melatih pernapasan ini. Cobalah untuk berhenti sejenak, duduk atau berdiri dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam, tahan selama beberapa detik, dan hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali. Rasakan bagaimana tubuhmu mulai merasa lebih ringan, bagaimana pikiranmu menjadi lebih jernih, dan bagaimana ketenangan mulai meresap ke dalam dirimu. Semakin sering kamu melatih pernapasan dengan cara ini, semakin kamu akan merasakan perubahan dalam dirimu. Kamu akan mulai merasa lebih kuat, lebih seimbang, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Kamu akan menjadi lebih sabar dalam menghadapi situasi yang menegangkan, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih peka terhadap kebutuhan tubuhmu. Melalui pernapasan, kamu juga dapat memperkuat hubungan dengan tubuhmu sendiri. Setiap kali kamu memberi perhatian pada napasmu, kamu menunjukkan rasa hormat dan cinta pada tubuh yang selama ini telah bekerja keras untuk menjaga kehidupanmu. Tubuhmu adalah rumah tempat kamu tinggal, dan sudah sepantasnya kamu merawatnya dengan baik. Pernapasan adalah cara sederhana namun mendalam untuk mempererat hubungan ini, untuk mengingatkan dirimu bahwa kamu berhak merasa sehat, nyaman, dan bahagia. Dengan mengikuti ajaran Ibnu Sina tentang pentingnya pernapasan, kamu tidak hanya berusaha untuk menjaga kesehatan paru-paru, tetapi juga mengusahakan kesatuan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dengan tindakan sederhana namun penuh kekuatan. Bernapas dengan penuh kesadaran. Dan dalam setiap hembusan napas, kamu menemukan kekuatan untuk hidup lebih baik, lebih sehat, dan lebih damai. Ketika kamu merawat pernapasanmu, kamu tidak hanya memperbaiki tubuhmu, tetapi juga memperbaiki kualitas hidupmu secara keseluruhan. Kamu akan merasa lebih terhubung dengan dirimu sendiri, lebih peka terhadap kebutuhan tubuh dan jiwamu, dan lebih mampu menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Pada akhirnya, pernapasan yang sehat bukan hanya tentang hidup lebih lama, tetapi hidup dengan lebih bermakna. Setiap napas adalah anugerah yang kita terima dari Tuhan, dan kita memiliki tanggung jawab untuk merawatnya dengan penuh kesadaran. Dengan belajar dari ajaran Ibnu Sina, kita memahami bahwa seni pernapasan yang menyembuhkan adalah seni yang membawa kita pada hidup yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bahagia. Saat kita semakin mendalami seni pernapasan ini, kita mulai menyadari betapa pentingnya untuk berhenti dan merenung dalam kehidupan yang seringkali bergerak begitu cepat. Pernapasan mengingatkan kita untuk kembali ke inti, untuk kembali ke tubuh kita, untuk merasakan setiap detik yang berlalu dengan penuh kesadaran. Dalam setiap tarikan napas yang kita ambil, ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menyadari kekuatan yang kita miliki, dan untuk melepaskan segala yang menghambat kita dalam mencapai kedamaian. Ketika kita mulai mengamalkan latihan pernapasan yang diajarkan oleh Ibnu Sina, kita membuka pintu untuk penyembuhan yang lebih dalam. Ini bukan hanya soal memperbaiki kesehatan fisik, tetapi juga soal menyembuhkan pikiran dan emosi yang telah lama terabaikan. Setiap hembusan napas adalah seperti sebuah pembebasan. Ia membawa kita untuk membuang segala beban, dan memberi ruang untuk kebahagiaan, kedamaian, dan kebijaksanaan baru. Dan, saat kamu melakukan latihan ini secara rutin, kamu akan merasakan dampak positif yang luar biasa dalam hidupmu. Pikiran yang lebih jernih, tubuh yang lebih segar, dan jiwa yang lebih damai. Kamu akan menjadi lebih sadar akan tubuhmu dan bagaimana ia berfungsi.
Kamu juga akan lebih peka terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh ketika ia membutuhkan perhatian. Ini adalah proses yang sangat mendalam, di mana setiap latihan pernapasan memperkuat hubunganmu dengan tubuh dan pikiranmu. Pernapasan juga mengajarkan kita untuk menjadi lebih hadir dalam setiap momen kehidupan. Di dunia yang penuh dengan gangguan ini, kita seringkali terjebak dalam pikiran-pikiran tentang masa depan atau masa lalu. Namun, pernapasan membawa kita kembali ke saat ini. Ketika kita fokus pada napas, kita menyadari bahwa hidup ini hanya bisa dijalani dengan penuh makna jika kita benar-benar hadir. Hanya dalam keadaan penuh perhatian, kita bisa menikmati kebahagiaan dan kedamaian yang sesungguhnya. Sebagai manusia, kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri, selalu ingin mencapai lebih, berlari mengejar tujuan tanpa memberi waktu untuk berhenti dan bernapas. Tapi dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ibnu Sina, kita diajarkan untuk merawat diri sendiri dengan penuh kasih sayang. Kita diberi izin untuk berhenti sejenak, untuk bernapas dalam-dalam, dan untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih lembut. Ini adalah seni kehidupan, di mana kita bisa menjadi lebih baik, bukan karena usaha yang berlebihan, tetapi karena kemampuan kita untuk menerima dan merawat diri kita sendiri. Tidak hanya itu, latihan pernapasan ini juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali ingin melihat hasil secara instan. Namun, seperti halnya dengan latihan pernapasan, penyembuhan dan perbaikan diri memerlukan waktu. Ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kedamaian hati. Tetapi, jika kamu bisa melatih diri untuk bernapas dengan penuh kesadaran setiap hari, kamu akan melihat perubahan yang luar biasa dalam tubuh dan pikiranmu seiring berjalannya waktu. Teknik pernapasan yang diajarkan Ibnu Sina ini sebenarnya sangat sederhana, namun dampaknya sangat besar. Ia mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali kita anggap remeh. Mengatur napas dengan benar adalah salah satu cara paling sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan pernapasan yang sehat, kita tidak hanya merawat tubuh, tetapi juga memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri dan dunia sekitar. Dan ketika kita melatih diri untuk bernapas dengan penuh perhatian, kita juga membuka diri kita untuk lebih menerima kehidupan. Tanpa rasa takut, tanpa kecemasan, kita belajar untuk hidup dalam keseimbangan dan harmoni dengan dunia. Dengan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tenang, kita bisa lebih fokus pada tujuan hidup yang lebih besar, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Akhirnya, apa yang diajarkan oleh Ibnu Sina melalui teknik pernapasan ini bukan hanya untuk kesehatan tubuh, tetapi juga sebagai cara untuk membentuk karakter kita. Melalui latihan pernapasan, kita belajar untuk menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih sayang kepada diri sendiri dan orang lain. Ini adalah perjalanan panjang menuju kesempurnaan diri, dan pernapasan adalah salah satu kunci untuk membuka pintu tersebut. Jadi, mulai hari ini, luangkan waktu untuk diri kamu sendiri. Latihlah napasmu, kenali tubuhmu, dan rasakan betapa besar perubahan yang dapat terjadi dalam hidupmu. Dengan setiap tarikan napas yang kamu lakukan, kamu bukan hanya memperbaiki kesehatan fisikmu, tetapi juga memberikan ruang untuk pertumbuhan spiritual dan emosional. Jangan biarkan hidup berlalu begitu saja, tanpa memberi perhatian pada diri sendiri. Karena dengan pernapasan yang penuh kesadaran, kamu bisa menjalani hidup dengan lebih baik, lebih sehat, dan lebih damai. Seiring berjalannya waktu, kamu akan mulai merasakan betapa pentingnya untuk menjaga keseimbangan dalam hidup ini. Ketika kamu mulai memperhatikan pernapasanmu dengan penuh kesadaran, kamu akan menemukan bahwa kehidupan ini bukanlah sebuah perlombaan yang harus dikejar tanpa henti. Sebaliknya, hidup adalah perjalanan yang perlu dijalani dengan penuh perhatian pada setiap langkah, pada setiap momen yang kita alami. Kesehatan paru-paru yang kita jaga dengan latihan pernapasan ini tidak hanya memengaruhi kapasitas fisik tubuh kita, tetapi juga berdampak besar pada kualitas hidup kita secara keseluruhan. Pernapasan yang baik mengarah pada tubuh yang lebih bugar, pikiran yang lebih jernih, dan emosi yang lebih stabil.
Kita mulai merasa lebih terhubung dengan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kita lebih mampu mengelola stres, lebih sabar dalam menghadapi masalah, dan lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Selain itu, pernapasan juga membuka pintu bagi kebijaksanaan yang lebih dalam. Ketika kita mengatur napas kita memberi ruang bagi diri kita untuk berpikir dengan lebih jernih, untuk mengambil keputusan yang lebih baik, dan untuk hidup lebih harmonis dengan dunia di sekitar kita. Ini adalah proses yang tidak hanya melibatkan tubuh, tetapi juga melibatkan pikiran dan jiwa kita. Setiap hembusan napas adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Pernapasan juga mengajarkan kita tentang pentingnya momen-momen kecil dalam hidup. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang sibuk, mengejar tujuan-tujuan besar, dan melupakan bahwa kebahagiaan dan kedamaian sebenarnya bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Dengan mengingat ajaran Ibnu Sina, kita belajar untuk memberi perhatian pada detik-detik kecil yang terlewatkan, yang seringkali menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Hanya dengan memperlambat langkah, mengambil napas dalam-dalam, dan menghargai setiap momen yang ada, kita bisa menemukan makna hidup yang lebih dalam. Melalui latihan pernapasan yang diajarkan Ibnu Sina, kita juga belajar untuk menerima diri kita apa adanya. Di tengah dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna, pernapasan mengingatkan kita bahwa kita sudah cukup apa adanya. Kita tidak perlu berusaha keras untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Dengan pernapasan yang penuh kesadaran, kita belajar untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dan dari sana kita bisa mulai berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dalam setiap latihan pernapasan, kita juga belajar untuk melepaskan. Kita melepaskan beban, kita melepaskan ketegangan, dan kita melepaskan kekhawatiran yang seringkali menghalangi kita untuk hidup dengan penuh kebahagiaan. Pernapasan mengajarkan kita bahwa tidak ada gunanya mempertahankan segala hal yang tidak lagi berguna bagi kita. Ketika kita melepaskan beban-beban tersebut, kita memberi ruang bagi kedamaian, kebahagiaan, dan kesehatan yang lebih besar. Melalui ajaran Ibnu Sina, kita belajar bahwa hidup bukanlah tentang bagaimana kita melawan atau menghindari tantangan, tetapi tentang bagaimana kita bisa menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang penuh kasih. Dengan pernapasan yang benar, kita tidak hanya melatih tubuh untuk menjadi lebih kuat, tetapi juga melatih pikiran untuk menjadi lebih bijaksana dan jiwa untuk menjadi lebih damai. Kita bisa menemukan kekuatan sejati kita bukan dengan berusaha keras, tetapi dengan belajar untuk bernapas, untuk berada di sini dan sekarang, dan untuk menerima hidup apa adanya. Kita juga harus ingat bahwa pernapasan ini adalah alat yang bisa kita bawa kemana saja. Dalam setiap situasi yang menantang, kita selalu dapat kembali ke napas kita untuk mengembalikan kedamaian dalam diri kita. Ini adalah alat yang tidak memerlukan biaya atau alat khusus. Hanya diri kita sendiri yang harus mengingatnya dan menggunakannya setiap hari. Dengan melatih pernapasan dengan penuh kesadaran, kita memberikan diri kita kesempatan untuk menjadi lebih baik dalam setiap aspek kehidupan. Jadi, mari kita mulai dari sekarang. Luangkan waktu untuk memperhatikan pernapasanmu, untuk merasakan bagaimana udara mengalir masuk dan keluar, memberi kehidupan pada tubuhmu. Jadikan latihan ini sebagai bagian dari rutinitas harianmu, dan saksikan bagaimana tubuh, pikiran, dan jiwamu mulai terasa lebih seimbang dan lebih kuat. Jangan anggap remeh kekuatan dari pernapasan yang penuh kesadaran ini. Sebab, seperti yang diajarkan oleh Ibnu Sina, pernapasan yang sehat adalah kunci untuk kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sehat. Ini adalah ajaran yang sangat sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa besar bagi hidup kita. Ketika kita belajar untuk mengatur napas kita dengan penuh perhatian, kita membuka pintu untuk kesembuhan, untuk kedamaian, dan untuk kebahagiaan. Kita mulai hidup dengan lebih penuh, dengan lebih sadar, dan dengan lebih damai. Jangan biarkan hidup berlalu begitu saja tanpa memberi perhatian pada hal-hal yang paling mendasar namun penuh makna, seperti napas kita. Pernapasan yang penuh kesadaran adalah seni yang kita pelajari sepanjang hidup. Ini adalah seni untuk hidup dengan lebih baik, untuk menjadi lebih sehat, dan untuk menciptakan dunia yang lebih damai,
baik dalam diri kita sendiri maupun dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi, mari kita mulai hari ini. Mari kita bernapas dengan penuh kesadaran, dan hidup dengan penuh makna. Setiap tarikan napas yang kita ambil, meskipun tampaknya sederhana, membawa kita lebih dekat kepada keseimbangan. Pernapasan adalah jembatan antara tubuh dan pikiran. Ketika kita bernapas dengan kesadaran, kita menghubungkan kedua elemen ini, memungkinkan mereka bekerja bersama dalam harmoni. Hal ini adalah fondasi dari kehidupan yang sehat dan penuh makna. Tak ada yang lebih mendalam dan lebih alami dari kekuatan napas kita untuk membawa kita kembali ke pusat diri kita, ke sumber energi yang murni. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, hambatan, dan kesulitan. Namun, di tengah semua itu, seni pernapasan mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan cara yang lebih tenang dan bijaksana. Seperti halnya air yang mengalir dengan lembut tetapi memiliki kekuatan yang besar, pernapasan yang tenang dan teratur dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang penuh kedamaian. Pernapasan ini bukan hanya soal menjaga kesehatan tubuh fisik kita, tetapi juga soal menguatkan ketahanan mental dan emosional kita. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan stres, kita perlu menemukan cara untuk menjaga ketenangan. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengembalikan fokus kita pada napas kita. Ketika kita berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, kita memberi ruang bagi diri kita untuk mereset, untuk melepaskan semua stres dan kecemasan, dan untuk kembali merasa terhubung dengan diri kita yang sejati. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Mengambil waktu untuk berhenti, untuk bernafas, dan untuk hadir dalam momen ini adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kita seringkali terjebak dalam kesibukan dunia luar, namun dengan latihan pernapasan ini, kita bisa mengingatkan diri kita untuk kembali kepada apa yang benar-benar penting. Hidup dengan penuh perhatian dan hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Seiring waktu, kamu akan mulai menyadari perubahan kecil namun signifikan dalam hidupmu. Kemampuan untuk tetap tenang saat menghadapi situasi yang sulit, peningkatan energi, kesehatan tubuh yang lebih baik, dan, yang lebih penting, hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Ketika kita belajar untuk bernapas dengan penuh kesadaran, kita juga belajar untuk menerima dan menyayangi diri kita tanpa syarat. Ingatlah, seni pernapasan ini bukan hanya tentang melatih tubuh, tetapi juga tentang menyembuhkan jiwa. Dengan pernapasan yang penuh perhatian, kita memberi kesempatan kepada diri kita untuk melepaskan masa lalu yang membebani, dan membuka pintu untuk kebahagiaan yang lebih besar. Kita mulai menyadari bahwa dalam setiap hembusan napas, ada peluang untuk menyembuhkan, untuk berkembang, dan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Sebagai manusia, kita kadang terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan merasa tertekan oleh beban hidup. Namun, dengan seni pernapasan yang diajarkan Ibnu Sina, kita diajarkan untuk melihat hidup dengan cara yang lebih sederhana dan lebih damai. Kita belajar untuk merasakan, untuk bernapas, dan untuk menikmati setiap langkah kecil yang kita ambil. Dalam setiap napas yang kita tarik, kita merasakan kedamaian dan kekuatan yang telah lama kita cari. Pernapasan yang penuh kesadaran adalah hadiah yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap tubuh kita, yang bekerja keras setiap hari untuk kita. Dengan setiap latihan pernapasan, kita mengingatkan diri kita untuk berhenti sejenak, untuk merasa, dan untuk menjadi lebih sadar akan kehidupan yang kita jalani. Ini adalah seni yang sangat sederhana, namun dampaknya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Akhirnya, melalui ajaran Ibnu Sina, kita memahami bahwa kesehatan sejati tidak hanya terletak pada tubuh yang bebas dari penyakit, tetapi juga pada pikiran dan jiwa yang sehat. Ketika kita mengatur pernapasan kita, kita mengatur hidup kita. Ketika kita bernapas dengan penuh kesadaran, kita memberi diri kita kesempatan untuk hidup dengan lebih baik, lebih sehat, dan lebih bahagia. Mari kita jadikan seni pernapasan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Mari kita terus melatih diri untuk bernapas dengan penuh perhatian, untuk hidup dengan penuh kesadaran,
dan untuk merasakan kedamaian dalam setiap langkah yang kita ambil. Dengan begitu, kita akan menemukan bahwa hidup ini, meskipun penuh tantangan, juga penuh dengan keindahan dan kebahagiaan yang hanya bisa kita rasakan ketika kita hadir sepenuhnya dalam setiap napas yang kita ambil. Ketika kita melatih seni pernapasan ini, kita tidak hanya merawat tubuh kita, tetapi juga menyuburkan pikiran dan jiwa kita. Setiap hembusan napas adalah pengingat bagi kita untuk tidak terjebak dalam kerumitan hidup, tetapi untuk kembali ke inti kehidupan itu sendiri, ketenangan, kebijaksanaan, dan penerimaan diri. Hanya dengan berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, kita memberikan kesempatan kepada diri kita untuk menyembuhkan dan membangun ketahanan dalam menghadapi segala hal yang datang. Pernapasan yang penuh kesadaran mengajarkan kita bahwa kesehatan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mental dan emosional. Ketika kita dapat mengatur napas kita mampu mengatur hidup kita. Kita mengarahkan energi kita ke dalam dan memberi ruang bagi kedamaian untuk tumbuh dalam diri kita. Dengan begitu, kita bukan hanya meningkatkan fungsi paru-paru kita, tetapi juga memperkaya kualitas hidup kita secara keseluruhan. Mengapa kita tidak meluangkan waktu untuk berlatih pernapasan dengan penuh perhatian setiap hari? Mengapa kita tidak memberi diri kita kesempatan untuk merasakan manfaat yang luar biasa dari latihan sederhana ini? Seperti yang telah diajarkan oleh Ibnu Sina, kita bisa menemukan keseimbangan hidup yang kita cari hanya dengan memperhatikan hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Dan salah satu hal terpenting itu adalah napas kita. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana yang telah dijelaskan dalam video ini, kita mulai membangun kebiasaan yang akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih damai. Latihan pernapasan yang konsisten akan membawa kita pada perjalanan penyembuhan yang tidak hanya menguatkan tubuh kita, tetapi juga memperdalam kedamaian dalam pikiran dan hati kita. Ketika kita bernapas dengan penuh kesadaran, kita memberi diri kita ruang untuk berkembang, untuk sembuh, dan untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Jangan pernah anggap remeh kekuatan pernapasan yang penuh perhatian ini. Mulailah hari ini dengan latihan sederhana dan saksikan bagaimana hidupmu mulai berubah, perlahan namun pasti, menuju kehidupan yang lebih sehat dan lebih seimbang. Jaga pernapasanmu, dan kamu akan menjaga hidupmu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang telah dibagikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik. Jangan lupa untuk berlatih pernapasan setiap hari dan berbagi manfaat ini dengan orang-orang di sekitarmu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hidupmu selalu penuh kedamaian dan kesehatan. Selamat berlatih, dan semoga keseimbangan selalu hadir dalam setiap tarikan napasmu. Sebelum kita akhiri video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk hidup yang lebih sehat, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kamu pelajari atau pengalamanmu dalam berlatih pernapasan, dan bagikan video ini kepada teman-teman atau keluarga yang bisa mendapatkan manfaat darinya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya yang akan membantu perjalananmu menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat. Terima kasih telah menonton, dan semoga perjalananmu dalam menjaga kesehatan melalui seni pernapasan ini selalu membawa kedamaian dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.